Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat para pengusaha, sharing saya kali ini tentang 13 manfaat perusahaan yang melakukan IPO. Apa itu IPO? IPO adalah initial public offering, di mana para pengusaha bisa melakukan penjualan sahamnya kepada para investor dan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan atau melunasi hutang. Nah, inilah kira-kira apa yang dimaksud dengan IPO. Nah, umumnya di dalam kita berusaha, kita mempunyai beberapa alternatif sumber permodalan. Biasanya modal pertama itu adalah dari pendirinya atau penemunya ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dana investor. Apakah itu investornya keluarga, teman, kerabat, atau pihak lain gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dana-dana perbankan dan institusi keuangan lainnya, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kemudian ada multi finance, dan yang lain-lain ya. Nah, satu lagi yang ada juga tersedia di luar sana adalah pasar modal ya, pasar modal. Inilah yang mau kita sharingkan tentang pasar modal. Jadi kembali lagi, pasar modal itu adalah tempat kita melakukan penawaran umum perdana, penjualan saham dari perusahaan kita kepada para investor dan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan dan atau melunasi hutang. Nah, apa manfaat yang kita peroleh dari kalau kita melakukan IPO tadi? Ada 13 yang bisa saya sharingkan. Yang pertama adalah sarana untuk meningkatkan nilai perusahaan. Atau orang mengatakan itu adalah valuasi. Ya. Jadi valuasi adalah nilai ekonomi atau prospek usaha, prospek laba yang akan kita peroleh dalam usaha yang kita jalanin di masa depan. Nah, valuasi biasanya ditentukan atas dasar persetujuan antara pemilik perusahaan dan para investor yang mau menyuntikkan modalnya. Dan kalau di pasar modal ini ada namanya PE ratio atau price earning ratio. Di industri itu perbankan beda, di sektor tambang beda, di sektor perdagangan beda, dan lain-lain. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa menjual prospek bisnis kita kepada para investor. Ini manfaat yang pertama. Ya, ini adalah contoh dari salah satu perusahaan yang menurut catatan yang saya dapat di pasar modal. Ya. Sekali lagi contoh ini tidak ada maksudnya adalah untuk menganggap ini perusahaan kecil atau enggak, tapi ini adalah bahan untuk kita belajar. Tujuannya hanya semata-mata untuk kita belajar. Lihatlah bagaimana perusahaan yang relatif masih kecil, namanya adalah Taurindo Guide Indonesia Tbk, atau disingkat dengan namanya PGJO. Perusahaan ini bergerak di bidang marketplace ya, seperti Bukalapak ya, seperti Tokopedia, yang khusus melayani para pengusaha yang mau memasarkan paket-paket wisata. Ya, jadi mereka bergerak di bidang marketplace, dalam hal ini software yang mereka sediakan agar para pengusaha wisata bisa memasarkan melalui marketplace mereka. Mereka perusahaan ini belum begitu lama berdirinya, tapi sepintas lalu kita lihat mereka masuk di pasar modal adalah tahun 2020 dan mendapatkan
modal dari pasar modal, dari para investor yang berada di pasar modal sebesar 12 miliar. Ini adalah catatan nilai investasi terkecil yang pernah ada di dalam pasar modal sampai dengan saat ini. Nah, kalau kita lihat kembali bagaimana background perusahaan ini ya. Background perusahaan ini sekali lagi ini adalah bahan pelajaran, bukan kita mau mengecil-ngecilkan, enggak. Ini hanya buat bahan kita belajar supaya para sobat pengusaha yakin bahwa bisnis Anda bisa berjalan dengan cara-cara seperti ini. Ya, lihatlah perusahaan yang begini, yang masih relatif kecil, dengan laba 36 juta, ya, ada kenaikan, ya, kenaikan sedikit laba. Di mana mereka mengatakan 36 juta ini belum bisa dikembangkan karena mereka masih butuh untuk pengembangan softwarenya, ya, untuk pengembangan softwarenya. Jadi karena mereka menjual prospek, jadi lihatlah apa yang mereka peroleh, gitu ya. Dengan laba 28 juta naik ke 36 juta, ini adalah prospek yang mereka tawarkan kepada investor yang berada di pasar modal, yang akan mereka gunakan untuk pengembangan softwarenya sehingga marketplace ini berkembang. Ya. Kemudian kita lihat di sini apa yang mereka lakukan. Lihat latar belakang perusahaan ini. Perusahaan ini mempunyai total aset 9,7 miliar, ya. Bahkan ini rugi, ya. Pada tahun 2019 itu masih rugi 1,7 miliar ruginya. Nah, mereka membutuhkan tambahan dana untuk pengembangan software sekitar 6,2 miliar, ya. Dan kita lihat tadi perusahaan yang begini relatif masih kecil, mereka bisa mendapatkan 12 miliar. Bagaimana dengan perusahaan sobat semua? Saya yakin pasti lebih bisa, ya. Nah, ini adalah contoh untuk meyakini bahwa dengan perusahaan skala kecil pun pasar modal sekarang membuka peluang-peluang untuk itu dan berhasil buktinya. Banyak yang lain, ya, di antaranya seperti Yellow Integra Datanet, ya, mereka memperoleh 48,7 miliar dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke. Jadi mari kita lanjutkan. Manfaat kedua dari IPO ini, jadi selain tadi kita menjual valuasi atau nilai perusahaan, seperti contoh di atas, manfaat kedua adalah kita menjual intangible asset. Ya, dalam hal ini yang kita jual adalah prospek, pengalaman, merek atau brand, market yang sudah kita kuasai, sistem operasional yang sudah kita kuasai, kemudian supplier dan market yang sudah kita kuasai, itu semua intangible asset, ya. Yang kita jual adalah saham, ya, bentuknya saham dari intangible asset ini yang tertuang di dalam prospek atau prospektus dari bisnis ini yang kita siapkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat yang ketiga adalah perbaikan struktur modal, ya, untuk menambah modal atau memperkecil hutang. Dengan hutang kecil, otomatis biaya modal kita menjadi kecil. Jadi selama ini mungkin ada permodalan kita yang dari berbagai pihak yang belum efisien atau tidak teratur. Dengan masuk ke pasar modal, kita jual sebagian saham kita, bukan hutang, ya, kita menjual saham. Jadi sebagian saham yang kita jual ditukarlah dengan hutang-hutang tadi, artinya hutang itu bisa kita lunasi atau kita perkecil, gitu ya, sehingga terjadi efisiensi. Jadi biaya modal kita menjadi lebih efisien dan nilai perusahaan kita akan meningkat karena pasar kita mulai membesar dengan adanya modal yang lebih besar. Oke. Manfaat yang keempat adalah membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan besar jangka panjang. Karena di pasar modal ini nilainya tidak ada batas sebenarnya, gitu ya. Tergantung kualitas dari perusahaan kita seberapa besar kita bisa bergerak, bisa membesarkan. Banyak contoh yang begitu perusahaan-perusahaan yang begitu besar, ya, yang bisa kita lihat yang sudah ada di pasar modal. Nah, jadi akses menjadi sarana pendanaan besar jangka panjang dan bisa berulang. Artinya
setelah kita IPO pertama dan kita masih membutuhkan tambahan modal, kita bisa mengeluarkan modal baru, saham baru atau right issue namanya ya, dengan biaya modal yang begitu minimal. Jadi kalau di pasar modal ini karena kita bukan sifatnya hutang, kita tidak ada kewajiban membayar bunga setiap bulan seperti kita meminjam kredit di perbankan. Memang untuk awal pertama kita masuk proses ke pasar modal ada biaya. Biaya itu kira-kira lebih kecil daripada biaya modal kita di perbankan 1 tahun pertama. Ya, tergantung besarnya juga ya. Ini yang dikatakan. Jadi relatif jauh lebih efisien lah gitu ya. Yang kelima adalah memperkuat infrastruktur perusahaan guna mempertahankan kelangsungan usaha jangka panjang. Jadi apa infrastruktur perusahaan ini? Mulai dari yang pertama adalah legalitas kita, perizinan kita, struktur kepemilikan. Jadi apakah betul-betul itu kredibel orangnya ya. Kemudian kita perbaiki dengan budgeting, anggaran. Kemudian kita buat laporan keuangannya yang transparan, yang profesional, tidak bercampur antara biaya pribadi dengan biaya perusahaan. Itu harus betul-betul terpisah gitu ya. Kemudian kita perkuat pemasarannya, kita perkuat supply-nya, kemudian kita buat standar operation prosedurnya sehingga segala sesuatu itu bisa berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian kita perkuat juga tim SDM yang lebih profesional, yang bisa menjalankan sistem itu. Dan masih banyak yang lain. Yang namanya infrastruktur ini harus kita benahi, sehingga perusahaan ini bisa berjalan dengan lebih optimal dan profesional. Oke. Nah, dengan yang keenam ya, manfaat yang keenam, dengan meningkatkan profesionalisme, dalam hal ini setelah kita memperbaiki sistem transparansi profesionalis di dalam struktur perusahaan kita, tentu ini menjadi sesuatu yang bagus. Dan karena ada di pasar modal, kita dipaksa disiplin yang tadinya mungkin kita bisa mencampur atau menunda segala sesuatu. Di pasar modal nggak bisa karena kita harus terus memberi, kita dilihat, dipelototin oleh banyak pihak. Dalam hal ini bukan hanya investor, tapi juga media massa, kemudian pihak namanya terbuka ya, data kita terbuka. Jadi semua pihak akan melihat bagaimana prestasi kita. Dalam hal ini kita akan bagus karena kalau kita sudah dipaksa disiplin, kita transparan, dan akhirnya apa? Kita juga menjadi orang yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya. Inilah sebenarnya yang mau dibangun profesionalisme ini. Jadi kalau kita lihat contoh di sini bagaimana seorang saudara kita di TNI, di Polri, begitu disiplinnya mereka ya, dalam keadaan yang bagaimanapun mereka tetap disiplin. Nah, kita di dalam membangun usaha juga demikian. Dalam kondisi apapun kita harus rapi, disiplin, tertib, transparan, dan kredibel. Akibatnya apa? Kepercayaan dari konsumen meningkat. Mereka rela antri ya karena nilai perusahaan kita meningkat. Mereka percaya. Nah, berikutnya apa? Akses untuk memperoleh mitra strategis. Mitra strategis ini bukan hanya investor, mungkin ada supplier, mungkin ada produsen, mungkin ada distributor yang mereka kepingin bekerja sama dengan kita akan terbuka. Jadi bukan hanya investor, termasuk orang-orang profesional dengan perusahaan kita masuk IPO atau TBK terbuka ya. Tentu orang-orang profesional akan lebih tertarik masuk ke perusahaan kita. Karena mereka tahu perusahaan yang IPO itu pasti sistemnya semua sudah lebih transparan gitu. Nah ini yang kita mau bangun. Oke. Kemudian manfaat yang kesembilan adalah menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Nah ini ada contoh yang bagus ya. Tentu ya kalau perusahaan kita TBK, karyawan kita juga merasa bangga bekerja di perusahaan yang profesional.
meskipun kecil tapi profesional, itu kan lebih menarik, ya. Nah, ini ada contoh dari pendiri Huawei, ya. Anda tahu ada HP Huawei yang produk Tiongkok, ya. Pendirinya adalah Ren Zhengfei, ya. Nah, beliau melakukan pembagian saham kepada karyawannya agar perusahaan Huawei ini berjalan dengan betul-betul profesional dan dibela mati-matian oleh karyawannya. Lihatlah di sini apa yang diceritakan dalam majalah Forbes, ya, bahwa Mr. Ren ini, ya, membagikan sahamnya. Beliau hanya pegang 1,4% saja dari saham Huawei ini. Ya, jadi nilainya memang 22 triliun dari 1,4%. Yang lainnya dibagikan kepada karyawan. Jadi cara beliau adalah gaji karyawan itu dibayarkan 50% dalam bentuk uang untuk biaya operasional karyawan, kemudian 50%-nya diberi dalam bentuk saham. Sehingga beliau lebih efisien, ya, artinya beliau melakukan dana efisiensi dari pembagian saham. Bukan hanya itu, karyawan menjadi termotivasi dan mereka membangun kreativitasnya yang luar biasa karena itu adalah perusahaan mereka sendiri. Akibatnya perusahaannya jadi maju. Anda bisa dengar kisah-kisah tentang Huawei ini, ya, bahkan sampai ada negara Amerika Serikat aja memblok Huawei ini karena ada sesuatu yang menurut mereka ada sesuatu yang kurang transparan, gitu, ya. Jadi bagaimana besarnya perusahaan ini, ya, sampai masa negara Amerika aja bisa sampai melakukan sesuatu. Tentu perusahaan ini bukan perusahaan kecil, gitu. Nah, ini contoh yang bagus untuk bisa kita ikuti. Berikutnya adalah insentif pajak. Apa yang kita dapatkan insentif pajak di sini, ya? Yang jelas PPh badannya terdiskon 3%. Ya, yang jelas, ya, dibandingkan perusahaan terbuka dengan perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup artinya yang belum IPO, ya. PPh-nya berbeda 3%. Selain itu, kalau perusahaan terbuka dengan perusahaan tertutup, kalau kita menjual saham, beda banget nilainya. Kalau perusahaan tertutup, itu PPh-nya 25% kalau kita menjual saham. Ini adalah PPh badan, ya. Ini PPh kalau kita menjual saham, ya. Sedangkan kalau perusahaan terbuka, hanya 0,1 dan 0,5. Jadi pajak jual belinya hanya 0,1 sama 0,25%. Bandingkan dengan 25% kan jauh sekali bedanya. Nah, ini saya iseng-iseng menghitung, ya, dan ada beritanya tentang PPh diskon ini, ya, insentif PPh badan ini. BRI, kalau dilihat dari data Desember tahun 2022, nilai laba bersihnya adalah 51 triliun. Kalau 3% dari 51 triliun, artinya dapat 1,5 triliun. Nah, BRI ini bisa membeli tiap 2 tahun, BRI ini bisa membeli satelit dari diskon ini aja. Dan ini ada beritanya, Anda bisa lihat di media massa, gitu, ya. Nah, kalau Alfamart, kita kenal Alfamart, minimarket yang begitu banyak tersebar di Indonesia, lebih pada 15.000 outlet, ya. Lihat Alfamart itu di kuartal ketiga tahun 2022, labanya 1,75 triliun. Kalau 3% dari 1,75 triliun adalah 52 miliar. 52 miliar nih, mereka bisa bangun paling nggak 50 gerai baru setiap tahun, hanya dari diskon ini. Jadi ini bukan sesuatu yang kecil nilainya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Oke, berikutnya adalah bisnis mudah dijual, ya. Dengan adanya kita masuk ke pasar modal, tentu nilai sahamnya kan tidak 87 triliun seperti HM Sampurna ini, ya. Dengan masuknya, kan ini kebetulan aja HM Sampurna ini mendapatkan investor yang Philip Morris yang begitu dananya begitu besar. Tapi kalau nggak ada Philip Morris, mereka tetap bisa menjual di pasar modal meskipun 87,5 triliun, mereka bisa retailkan di pasar modal. Sehingga penjualan perusahaannya lebih liquid, lebih mudah dijual. Karena menjual aset sebesar ini nggak gampang. Ini contohnya.
Kalau ada rumah, contoh lah nih salah satu rumah ya di Pondok Indah Jakarta, harganya 40 miliar, tentu sulit mencari pembeli. Ya, begitu juga kalau ada perusahaan cold storage menjual 75 miliar, mereka tidak berada di pasar modal, tentu sulit menjualnya. Bukan nggak bisa ya, butuh waktu, mungkin bisa bertahun-tahun baru bisa terjual. Tapi kalau di pasar modal, jauh lebih gampang terjualnya. Ya, itulah kelebihannya. Ini juga ada contoh, misalnya baru-baru ini ada berita tentang SPBU banyak yang dijual dengan harga 120 miliar, 130 miliar. Ini tentu sulit kita menjualnya karena nilai-nilai besar seperti ini mencari pembelinya populasinya sedikit lah ya, bukan nggak ada tapi sedikit gitu ya. Nah, jadi apa manfaatnya selain bisnis mudah dijual, bisnis mudah berganti. Kalau kita misalnya mau tukar bisnis atau mau pindah bisnis atau mau ekspansi bisnis, ya dengan liquidnya saham yang kita bisa jual di pasar modal, artinya kita menjual sebagian saham kita, eh, kita bisa keluar dari bisnis yang kita nggak geluti lagi, seperti contohnya uh, rokok Sampurna ini ya. Mereka keluarga Sampurna pamit dari industri rokok yang dibeli oleh Philip Morris. Mereka bisa keluar dari bisnis ini dengan smooth, dengan menguntungkan ya, dengan mudah ya. Akhirnya mereka bisa masuk ke bisnis-bisnis lain. Mereka masuk ke kelapa sawit, mereka masuk ke farmasi dan yang lain-lain. Nah, inilah contoh kenapa apa manfaatnya kalau kita IPO ya. Yang ke-12 adalah lebih mudah diwariskan. Nah, ini adalah salah satu contoh Pak Hidayat dari Sido Muncul ya, Jamu Sido Muncul yang prestasinya juga luar biasa. Ya, dengan masuknya perusahaan ini ke IPO ya, uh, perusahaan itu akan dikelola oleh tim yang lebih profesional karena tadi sudah kita bahas di depan ya, akan dikelola lebih transparan, lebih profesional karena fundamental bisnisnya akan diperbaiki ya. Dan dengan profesionalnya ini memastikan keberlanjutan usaha dapat lebih terjamin. Artinya perusahaan ini akan terus bisa berjalan untuk jangka panjang, gitu ya. Dan anggota keluarga nggak perlu repot untuk mengurusi perusahaannya sendiri, gitu. Karena kalau ada adik kakak yang satu aktif satu tidak aktif, timbul kecurigaan, gitu ya. Nah ini kan untuk menghindari hal-hal seperti itu, gitu. Selain itu apa? Anggota keluarga dapat berprofesi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Mungkin ada yang mau jadi dokter, mau jadi TNI, atau mau jadi profesi apapun. Dia tidak harus menjalankan bisnis, katakanlah kayak Sido Muncul ini gitu ya. Nah, nilai perusahaannya, nilai harta. Jadi kalau mereka kan memegangnya saham nanti dari keluarga ini. Karena nilai saham itu tergantung prestasi perusahaan. Nah, kalau prestasinya naik, maka nilai hartanya bertambah. Kalau prestasinya menurun, nilai hartanya menurun. Dan mereka jika perlu dana, mereka tidak harus menjual satu perusahaan. Mereka bisa menjual per lembar daripada sahamnya saja. Mereka jual sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi ini lebih liquid, ya, lebih mudah dijual gitu. Jadi dijual saja sahamnya sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau ada rezeki bisa dibeli kembali. Ya, bisa juga lebih murah karena tergantung harga saham di pasar gitu ya. Inilah manfaat-manfaat yang mau kita sharingkan. Ya, yang terakhir adalah sarana ibadah buat para pengusaha untuk memperluas kesempatan kerja. Jadi dengan adanya perusahaan kita berkembang, perusahaan kita bertahan, bahkan sampai bisa ratusan tahun ya, itu kan juga membuka sarana lapangan kerja di mana mereka bisa cari rezeki, mereka berdoa. Tentu akhir-akhirnya juga menjadi bagian daripada ibadah kita. Selain itu apa? Ada juga orang-orang yang tidak bisa berusaha. Misalnya orang memang karakternya sebagai pekerja. Dia juga kepingin punya usaha. Nah, dia bisa ikutan investasi di perusahaan kita. Nah, ini adalah satu ibadah yang bagus untuk kita jalani juga. Inilah ke-13 manfaat yang saya ketahui secara garis besar, manfaat perusahaan yang IPO yang saya ketahui secara garis besar. Nah, jika sobat semua, para pengusaha ingin berkonsultasi lebih detail,
atau membutuhkan pendampingan untuk bisa IPO, kami siap membantu. Anda bisa menghubungi saya, Haidir Muhammad, di nomor WA yang berada di sini. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.